Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali malam hari ini untuk bersama-sama memuji dan bersekutu kepada Tuhan. Khusus hari ini saudara, kita akan merenungkan mengenai kuasa nyanyian rohani di hidup kita. Maka hari ini kita akan banyak memuji dan menyanyi bagi Tuhan. Dan saya mengajak kita mempersiapkan hati untuk membawa hati kita siap untuk terhubung dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini mungkin bukan hari yang mudah. Tapi kami percaya bahwa lewat segala sesuatu, Tuhan hendak mendatangkan kebaikan. Termasuk hari ini, ada banyak hal yang pasti Tuhan mau ajarkan kepada kami. Kami meneduhkan hati malam hari ini untuk mau mendengar suara-Mu dan mau menikmati puji-pujian. Tuhan berkati kami, biar kuasa puji-pujian-Mu membangunkan hati iman rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita mengingat kasih kesetiaan Tuhan buat kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, kebaikannya. Ingat kebaikannya, anugerahnya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Saudara, kalau mau berbicara tentang kasih Allah, misalnya saya berbicara ya, saudara, Tuhan itu sayang loh sama saudara. Dengan kita ekspresikan lewat nyanyian tadi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saudara merasakan gak bedanya apa? Ada sesuatu yang amat berbeda waktu sesuatu itu disampaikan dengan yang namanya, makanya kita sebut ini sebagai seni ya. Karena seni itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan indera kita. Jadi sangat berkaitan dengan indera perasa kita. Indera penglihatan, visual, yaitu kalau seni lukis, seni gambar ya. Kemudian ada indera pendengaran kita, indera perasa kita. Indera kita kalau dimainkan dengan maksimal, itulah sebenarnya peran karya seni. Nah saudara, malam hari ini saya mau mengajak kita secara khusus ya, merenungkan tentang kuasa nyanyian. Karena nyanyian adalah salah satu bagian dari seni, yaitu seni musik ya. Ini anugerah Tuhan yang mudah sekali menyentuh dan menggerakkan hati kita. Coba saudara bayangkan ya, seni musik, puisi, seni lukis ya, ketiganya itu menyampaikan pesan dengan menggerakkan indera kita ya. Jadi apa yang nggak bisa ditangkap dan diartikulasikan melalui kata-kata, itu karya seni bisa menyampaikan loh. Nah, misalnya ya, kalau ada kalimat yang sederhana, yang monoton, yang plain, yang biasa gitu ya, tapi kalau disampaikan dengan karya seni,
Wah, itu bisa jadi powerful, berkuasa sekali. Saya kasih contoh saudara. Coba kita lihat, yang pertama adalah karya seni lukis ya, gambar ya. Ada sebuah ungkapan berkata bahwa gambar itu berbicara lebih kuat bahkan dari 10.000 kata-kata sekalipun. Jadi daripada kita menjelaskan dengan 10.000 kata, kalau ada gambar yang mewakili, itu sangat powerful. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini ada 2 orang bertengkar. Kalau kita mau bilang, jangan bertengkar. Kalau orang yang berpendidikan, orang yang benar, orang yang berpengetahuan, nggak usah berdebat mulut. Sudahlah, orang yang suka banyak ngomong, ya kan kata pepatah, tong kosong, nyaring bunyinya. Ah, itu kalau ngomong itu powerful sekali, tapi menyakitkan ya. Tapi kalau saudara lihat gambar ini, tanpa perlu nasihat, saudara lihat gambar ini, maka saudara bisa belajar sesuatu apa? Bahwa kalau semakin pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran, oleh pengetahuan, semakin kita justru tidak perlu banyak berdebat. Orang yang terlalu banyak bicara seperti kata pepatah dan di gambar ini ya, itu seringkali justru menunjukkan kekosongan dalam dirinya. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara meneguhkan seseorang tentang kerja keras misalnya, ayo kerja keras, jangan malas-malasan. Lihat orang-orang di bawah itu semua lebih sulit. Sesulit apapun hidupmu, selalu ada yang lebih sulit. Nah, kita bisa ngomong sampai berbuih, orang belum tentu tersentuh. Tapi coba lihat, kasih lihat gambar ini. Nih. Nah, saudara bisa melihat di gambar ini. Ada 2 orang, yang satu peminta-minta, dan yang satu pekerja keras. Ternyata yang bekerja keras ini, saudara bisa melihat, dia banyak kekurangan handicap, kelemahan secara fisik. Dia tidak punya kedua tangannya. Sementara yang meminta-minta itu, sehat, fisiknya utuh, dan sempurna. Saudara kalau lihat gambar ini, tidakkah hati tergerak? Wah, gila. Yang lebih terbatas saja, berjuang untuk hidupnya. Masakan aku yang masih utuh, aku tidak lebih semangat untuk berjuang. Nah, saudara bisa melihat ya betapa gambar itu powerful. Saya kasih gambar yang terakhir saudara. Nah, ini gambar adalah pemenang lomba fotografi sedunia. Ini sudah lama sekali dan sangat terkenal. Ini adalah gambar seorang anak di daerah Timur Tengah ya, kalau nggak salah di Ethiopia. Dan ada satu burung bangkai melihat anak ini. Ini waktu foto ini dimasukkan dalam kompetisi, dia memang menang juara dunia. Tetapi tahukah saudara betapa mengenaskannya foto ini? Foto ini berbicara tentang anak yang kelaparan dan burung bangkai ini sedang menunggu anak ini mati kelaparan. Karena burung bangkai makanannya memang adalah bangkai, jenazah. Wah saudara kalau lihat foto ini, tidakkah hati kita akan betapa banyak orang-orang yang jauh lebih sulit situasinya yang butuh pertolongan. Dan konon memang fotografernya ini mengakhiri hidupnya. Dia menang juara fotografi tapi dia tidak berkesempatan untuk menolong anak ini. Nah saudara, ini contoh betapa sebuah karya gambar, seni lukis ya, itu bisa berbicara sangat kuat kepada kita tanpa melalui kata-kata. Lihat gambar saja, itu seni, itu anugerah Tuhan. Nah yang kedua saudara, adalah seni puisi, misalnya puisi ya, lewat pendengaran kita ya. Jadi puisi itu sebenarnya bukan hanya menyampaikan kata-kata. Kalau saya berkata-kata seperti ini kan biasa saudara ya. Tapi puisi itu bisa menyampaikan kata, tidak perlu banyak, tapi bisa menimbulkan rasa yang dalam. Misalnya ya, kalau kita mau menyatakan rasa sayang dan mau menyampaikan bahwa seseorang itu penting buat kita bisa ngomong begini ya, sayang engkau penting buatku, itu biasa ya. Tapi biasanya kalau orang lagi kasmaran ya, nah mulai dia berbicara dengan bahasa puisi ya, misalnya kayak begini, engkau memang bukan mentari, namun kau mampu menghangatkan hariku. Wah, saudara, nggak perlu panjang lebar ya, cukup menggunakan perumpamaan mentari, menghangatkan hati. Wah, luar biasa bukan saudara? Itu sudah memberitahu kepada kita betapa seseorang itu penting buat kita. Nah, ini puisi ya. Nah, sekarang ke topik kita yang utama adalah musik. Musik ada melodinya dan ada kalau nyanyian ada liriknya, saudara. Bicara ngasal, saudara, misalnya ya, saudara sering memperhatikan bukan? Biasanya kalau kita mau bangun suasana, termasuk kalau ada khotbah, bagian refleksi atau KKR ya, seringkali diiringi musik ya. Saudara kalau ngomong biasa dengan diiringi musik, itu beda banget loh ya. Kalau misalnya sekarang ini suasana di luar sedang hujan saudara. Kalau misalnya saya mau ngasih tahu saudara, hari ini sedang hujan loh. Biasa ya. Tapi kalau segala sesuatu diiringi musik dan disampaikan dengan intonasi, bisa memberikan rasa yang berbeda. Misalnya begini, saudara, di luar hari ini sedang hujan.
Saudara kerasa nggak bedanya? Nah, ini saya asal saja ya, jadi lihat suasana hujan lalu saya berkata-kata dengan diiringi musik. Saudara hatinya langsung tenang nggak, teduh nggak? Apalagi kalau chord musik yang dimainkan sesuai dengan suasananya. Kalau hujan tuh biasanya kan gloomy ya, mellow begitu ya. Maka saya mainkan juga chord-chord yang teduh, minor-minor begitu saudara. Wah, itu menghanyutkan hati kita. Maka saudara perhatikan, kalau biasanya di rumah makan itu lagu-lagunya jazz ya, mau menciptakan suasana yang rileks. Kalau di supermarket biasanya lagu-lagu yang riang, supaya kita belanjanya itu bahagia riang. Kalau kasih lagu sedih kita nggak belanja saudara. Tapi yang saya mau katakan adalah, inilah karya seni merupakan anugerah Tuhan yang berbicara kepada kita bukan lewat kata-kata, tapi dia menyentuh hati kita yang paling dalam. Maka hari ini saudara, saya mau mengajak kita secara khusus bersyukur untuk nyanyian rohani. Tahukah saudara bahwa kuasa nyanyian rohani itu memberikan kepada kita 3 manfaat. Yang pertama itu membangunkan hasrat rohani kita, yang kedua itu menumbuhkan iman kita, dan yang ketiga itu menyatakan kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama tadi membangunkan hasrat rohani, yang kedua menumbuhkan iman, dan yang ketiga itu menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Bagaimana bisa? Nah, kita akan lihat satu-satu saudara. Nah, saudara, yang pertama, kita sering pakai musik ya untuk mengekspresikan perasaan kita. Waktu kita sedang jatuh cinta, kita suka dengar lagu-lagu romantis ya, lagu-lagu cinta. Saya ingat waktu dulu LDR, saya suka lagu Run ya, yang jauh di mata namun dekat di hati. Karena waktu itu lagi LDR ya. Jadi dengar lagu itu, waduh seneng banget ya. Karena mengungkapkan perasaan saya nggak mampu berkata-kata, tapi lagu itu, musiknya juga, itu sangat mewakili rindu saya. Atau kalau waktu kita sedang sedih, kita pasti cenderung memutar-mutar musik-musik yang mellow, yang sendu juga, tergantung perasaan kita. Atau kalau kita sedang riang, kita akan memilih lagu yang juga riang, menyampaikan isi perasaan kita. Tapi musik itu bukan cuma mengekspresikan hati kita, tapi musik juga turut mengukuhkan perasaan kita. Maka, waktu sedih dengan musik sedih memang bisa menghibur, tapi juga bisa membuat kita semakin larut dalam perasaan emosional ini. Maka saudara, kita jangan musik itu sekedar dijadikan pelampiasan, tapi musik itu sungguh-sungguh untuk menyampaikan ekspresi hati. Nah, firman Tuhan, Mazmur 101, Mazmur itu kan banyak isi puji-pujian ya, itu berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Pemazmur, kalau sudah berbicara tentang situasi tertentu, apapun akan diekspresikan lewat nyanyian. Nah, pujian, kuasa dari nyanyian rohani, itu bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu berkata-kata saudara, kita bergumul dengan hidup. Ada pergumulan pekerjaan, keluarga, kesehatan. Kadang-kala kita berdoa itu sudah, aku nggak tahu mau ngomong apa Tuhan. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ada satu hal yang kita bisa lakukan saudara. Lagu rohani bisa menolong hati kita berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jika saudara hari ini juga sedang bergumul untuk sesuatu, saya mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang juga diambil liriknya dari firman Tuhan sendiri, kata-kata Tuhan Yesus sendiri, peneguhan bahwa Yesus peduli dan Yesus tidak memberikan yang buruk untuk saudara. Mari nyanyikan sama-sama saudara, pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sebab tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, ketika kita tidak dapat berkata-kata, bahkan di dalam doa, pujian seperti ini yang diambil dari firman Tuhan, bukankah sangat meneguhkan hati? Tuhan, yang aku lihat, ini berat, aku tidak tahu masa depan, tapi aku coba percaya Tuhan, bahwa Engkau merendah. Apa yang hari ini kelihatan buruk, karena di balik tangan-Mu yang berkarya, aku cuma melihat benang yang kusut. Tapi aku percaya Tuhan, ketika aku tidak bisa melihat karya tangan-Mu, aku percaya kepada hati-Mu, Engkau tidak memberi melampaui apa yang mampu aku tanggung, dan Engkau sedang merencanakan yang terbaik melampaui apa yang mampu aku imani. Saudara, ketika kita sedang bergumul, bernyanyilah, berdoalah lewat puji-pujian seperti ini. Itu sangat meneguhkan hati, itu bisa menyampaikan isi hati kita, dan bahkan bisa memberitahu kepada kita sebenarnya apa yang kita butuhkan. Nah, nyanyian bukan cuma bisa mengekspresikan dan menyampaikan apa yang tidak dapat disampaikan oleh hati dan kata-kata, tapi nyanyian itu juga bisa bahkan menolong kita mengingat pengalaman rasa pertolongan Tuhan. Saudara tahu tidak bahwa ada sebuah penelitian bahwa ada seorang yang kalau ada penyakit Alzheimer atau demensia, gangguan daya ingat begitu ya, dia bisa lupa loh, bahkan pada pasangan anak atau orang tua sendiri. Siapa ya? Atau namanya siapa ya? Tapi begitu diputarkan lagu, musik, dan apalagi itu misalnya musik ketika ia masih masa-masa pacaran atau masa-masa indah, momen-momen manis bersama orang yang dikasihi, dia bisa lupa orangnya, tapi ketika diputarkan musik, dia bisa ingat loh momen indah bersama dengan seseorang. Nah, penemuan ini mau menunjukkan betapa musik itu bahkan bisa menolong kita melampaui apa yang tidak mampu kita ingat. Tapi kita ingat rasanya seperti apa, dan itu sangat meneguhkan. Seperti lagu tadi saudara, tangan Tuhan sedang merendah. Saya pribadi bisa ketika sambil menyanyikan lagu ini, saya yakin saudara juga bisa melatih ini jika belum terbiasa. Kita bisa sambil menyanyi, bisa sambil mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di masa lalu, ya kan? Yang waktu itu kita lihat ini susah, ini nggak ada jalan, ini mustahil. Ternyata toh lewat, dan kita baru bisa tahu, gila. Ternyata Tuhan mendatangkan kebaikan lewat proses ini. Oh, kalau ternyata aku nggak ngalamin ini, ternyata aku nggak akan tahu Tuhan itu bisa berkarya seperti ini. Saudara, dalam Keluaran 15 ketika orang Israel Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan melewati Laut Teberau, Laut Merah, setelah lewat, ini kebiasaan yang sangat baik kita lihat ya umat Tuhan ya. Mereka akan memuji Tuhan. Saya bacakan sedikit ya, Keluaran 15 ayat 1 ya. Setelah mereka keluar ya bersama-sama dengan orang Israel, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Nah, ungkapan ini Tuhan menolongku. Maka ada satu lagu ya, dan lagu ini dibuat agak lebih upbeat, temponya cepat ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Nah, saudara lihat, kalau kita sedang bersyukur untuk pertolongan Tuhan, maka ditolong mendengarkan puji-pujian dengan lagu musik yang rancak dan liriknya sangat mewakili apa yang kita rasakan, itu sangat powerful dan menolong kita menyembah. Daripada kita hanya sekedar berkata, oh ya aku ingat Tuhan pernah tolong begitu. Tapi begitu disampaikan dengan nyanyian, wah saudara, itu sangat berkuasa dan sangat mengangkat hati kita, bukan? Dan ini kebiasaan yang ditunjukkan di dalam sepanjang sejarah umat Tuhan dalam Alkitab. Yang pertama, musik itu bisa mengekspresikan dan menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan oleh kata-kata. Yang kedua, bahkan bisa menolong kita mengingat pengalaman yang bahkan tidak bisa kita ingat di pikiran kita, ya. Dan yang ketiga, saudara, musik, nyanyian itu juga bisa mengangkat hati, mengangkat jiwa, dan bahkan bisa menyatukan orang loh ya saudara. Saudara kalau misalnya lihat ada klip-klip kalau yang menyentuh. Nah, saudara kalau sering perhatikan ilustrasi yang sering saya pakai juga itu kalau nonton klip asuransi dari Thailand, saudara. Klip asuransi itu bukan jualan produk. Dia sedang menunjukkan bagaimana kondisi keluarga. Wah, itu dimainkan seperti film. Ada soundtracknya ya, awalnya bahagia, keluarga bahagia, lalu ada masalah, lalu ada mencapai klimaksnya ada kecelakaan, atau ada kehilangan, lalu terakhir ada endingnya, ditolong, bersatu, dan baru terakhirnya dia cuma keluarkan label merek asuransinya, teng. Dan hati kita langsung tergerak nggak untuk join asuransi? Bisa ya, bisa tidak ya, tapi lihat bagaimana musik bisa dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan yang menggerakkan hati. Jadi nggak jualan, saudara mau terlindungi, ini zaman COVID, nanti kalau ini manfaatnya ini A, B, C, dan D, saudara mungkin tidak tertarik ya. Tapi kalau lihat klip, saudara akan memberikan waktu, akan memberikan hati untuk menyimak. Dan selesai, saudara dapat pesannya. Wah, hati saudara terangkat. Betapa kita butuh asuransi bukan untuk diri kita, tapi untuk melindungi satu sama lain. Wah, itu salah satu contoh, saudara. Dan contoh lagi, beberapa kali kalau ada bencana di dunia, satu lagu yang sering diputar di mana-mana untuk jadi klipnya adalah lagunya Michael Jackson, Heal the World. Heal the world, make it a better place. Pulihkan bumi ini, jadikan tempat tinggal yang lebih baik. For you and for me and the entire human race. There are, wah saudara, kalau begitu lagu ini diputar, wah rasa bulu kuduk itu merinding, dikasih cuplikan-cuplikan foto-foto bencana, orang-orang menderita, hati kita tergerak. Lalu terakhir baru ada donasikan ke sini. Nah saudara, betapa lagu nyanyian itu sungguh bisa mengangkat hati kita dan menyatukan hati kita untuk maju ke satu titik yang sama. Dan firman Tuhan lebih lagi saudara, firman Tuhan yang disampaikan lewat nyanyian dari Efesus 5 ayat 19 juga mendorong kita untuk memakai nyanyian rohani untuk mempersatukan, untuk mengangkat hati kita kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 19 berkata, dan berkata-katalah, perhatikan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi berkata-kata itu dengan mazmur, dengan nyanyian rohani, dengan puji-pujian. Saudara, kita diajak untuk berkata-kata bukan hanya dengan ungkapan kata-kata biasa, informasi aja, tapi diajak untuk bernyanyi sama-sama. Tahukah mengapa kekristenan setiap kali bertemu persekutuan kita menyanyi bersama-sama? Tujuannya ini saudara, untuk mengarahkan hati kita, mengangkat hati kita kepada satu tujuan yang sama. Ayo sembah Tuhan. Maka tadi saudara coba, saudara kalau memperhatikan tadi di awal saya mengajak saudara ambil waktu teduh. Mari saudara kita ambil waktu teduh, bisa tenang sekali, tanpa musik. Tapi tadi saya sengaja kasih musik. Saudara bisa merasa bedanya. Jeda, saya bicara pelan. Musik bisa menolong hati saudara untuk lebih tenang, bukan? Nah, sebab musik bukan cuma mengangkat hati, tapi musik juga punya efek yang berikutnya. Efek kita sebut efek terapis ya. Kalau terapi berarti memulihkan, menyembuhkan, menenangkan. Saudara ada satu contoh ya, ada satu contoh dalam 1 Samuel 16 ayat 23, ketika Saul kan hatinya sedang insecure, sedang bergemuruh, karena penuh iri hati, penuh rasa tidak tenang, posisinya terancam, dia ingin diakui, dia ingin dipuji, dia sudah mencapai sesuatu, tapi dia kalah sama Daud. Sehingga justru di masa hati yang tidak tenang seperti ini, roh jahat itu menguasai hatinya. Dan saudara tahu bagaimana cara menenangkannya? Saya bacakan 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, nah ini memang ungkapan bahwa ketika Saul tidak terhubung kepada Allah, maka roh Allah
yaitu melalui roh jahat itu ya, itu bukannya menghadirkan ketenangan, dia justru jauh dari Allah. Sehingga ketika dikatakan ini roh Allah, ini justru mau menunjukkan kontras ya. Mestinya dekat Allah itu tenang, tapi justru ini tidak. Roh dari Allah, ini roh jahat itu ya, hinggap pada Saul. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk menenangkan dia? Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bukan berarti musik itu bisa mengusir roh jahat ya. Tapi bagaimana roh jahat ini adalah kondisi Saul yang betul-betul tidak tenang, dikuasai oleh iri hati, bencinya pada Daud. Dan setiap kali Daud memainkan musik dengan kecapinya, memuji Tuhan, Saul pun tenang. Ini efek terapi. Bukan berarti, nah saudara kalau pernah ke tempat pijat ya, saya juga pernah ke tempat pijat, biasanya kan ada lagu-lagu teduh ya, suara air gemericik, lalu suara tenang instrumental gitu, menenangkan ya. Tapi nyanyian rohani lebih daripada sekedar memainkan perasaan saudara. Ini punya kuasa untuk membangunkan harapan, semangat, dan sukacita. Ini bisa mengangkat emosi kita. Saudara coba misalnya tadi ingat kasihnya ya. Dan kalau saudara mengasosiasikan melodi musik ini dengan lirik, oh Tuhan kau baik, ingat kasihnya. Musik ini akan menjadi alat Tuhan untuk menancapkan firman-Nya di hati kita. Terima kasih Tuhan. Ketimbang saudara cuma diam dan berkata, ingat kasihnya. Tapi begitu ada kuasa musik, ada musik yang dimainkan, saudara itu sangat menolong bukan? Saudara tahu, inilah anugerah musik dari Tuhan untuk kita. Bukan sekedar untuk memainkan perasaan kita, mengekspresikan perasaan kita, membangkitkan gairah dan semangat, melainkan ini bertujuan untuk membangunkan hasrat rohani kita, membawa kita terhubung kepada Tuhan. Apa yang hati kita tidak mampu katakan lewat kata-kata. Lagu rohani, firman Tuhan yang dinyanyikan, bisa mengangkat hati kita. Membawa kita kepada pemulihan dan kepada satu tujuan yang sama, diarahkan kepada Tuhan. Saat ini saudara, saya mau tutup dengan sebuah ayat lagi, dan biar ini boleh menjadi hal yang kita lakukan terbiasa. Kita memang jarang bertemu lagi secara fisik, bahkan kalau kita bersekutu kadangkala lewat Zoom ya, kita nggak bisa bernyanyi bersama, mungkin yang paling bisa diputarkan klip dan kita nyanyi sendiri-sendiri. Tapi saudara, karena itu kita bisa menyanyi sendiri di rumah setiap hari. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengungkapkan pertumbuhan kita melalui nyanyian. Nyanyian pun bisa menumbuhkan iman, sebab lirik firman Tuhan yang dinyanyikan menolong kita untuk menghayatinya dengan lebih mudah. Saudara, saya mau mengajak kita sekali lagi mengambil waktu teduh. Covid ini mungkin merenggut banyak hal dari kita. Ada orang yang punya lebih banyak waktu kosong, waktu luang, waktu di rumah. Tapi punya waktu kosong, tidak tentu lebih dekat pada Tuhan. Saudara mungkin sumpek, sehingga ada waktu pun rasanya susah mau terhubung. Tips ini saudara, gunakanlah lagu rohani, musik yang teduh, untuk mempersiapkan hati kita terhubung dengan Tuhan setiap hari. Saudara, hari ini ada zaman yang sangat mudah dengan adanya internet, di YouTube juga ada, di Spotify. Saya juga setiap hari ada playlist sendiri, ada lagu rohani Indonesia, lagu rohani bahasa Inggris, ada lagu rohani yang upbeat, yang mengangkat hati, ada lagu yang memang buat saya saat teduh, instrumental. Saya bahkan ada playlist lagu Mandarin, lagu nostalgia. Nah, semua itu mengiring saya sehari-hari tergantung pengalaman yang ingin saya rasakan. Saya mendorong kita untuk melakukan ini pula setiap hari. Saudara bisa terhubung kepada Tuhan melalui musik, melalui nyanyian rohani. Betapa nyanyian rohani punya 3 kuasa. Membangunkan hasrat rohani, menumbuhkan iman melalui lirik dan ingatan kita, pengalaman kita, perasaan kita pada pertolongan Tuhan di masa yang lalu, dan menyatakan kuasa Tuhan Yesus ketika hati kita dibangunkan. Dan kita juga bisa memberkati orang lain dengan nyanyian yang juga memberkati kita. Saudara, saya mau mengajak kita
bersyukur kepada Tuhan lewat sebuah nyanyian ya. Pertolonganmu. Kita yang butuh pertolongan Tuhan. Lirik ini sangat sederhana, tapi bisa menolong kita mengingat betapa Dia lebih dari mampu untuk kita jadikan sandaran. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bisakah saudara mengingat pertolongan Tuhan? Kita nyanyikan sekali lagi sambil merenungkan kebaikan-Nya. Hatiku tenang, berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang saat aku tak sanggup lagi Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara kita mengambil waktu teduh, kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan. Lewat musik dan nyanyian rohani, kita ingat kasih setia Tuhan kepada kita. Maukah saudara setiap hari berkomitmen mau menghubungkan hati kepada Tuhan melalui waktu teduh? Waktu teduh bukan bicara soal membaca Alkitab dan nats-nats saja. Itu berbeda pula dengan bacaan ayat setahun. Itu sangat baik. Tapi mari kita menghubungkan hati kita di dalam waktu teduh. Saudara bisa mulai cari waktu tenang di antara kesibukan. Bahkan kalau saudara bilang, rumahku tidak pernah tenang, maka saudara bangunlah lebih pagi, lebih subuh. Atau tidur lebih malam. Cari waktu terbaik. Hubungkanlah hatimu dengan Tuhan. Saudara bisa pakai musik dan lagu rohani. Tuhan, kami berdoa, kami mau menyambut anugerah Tuhan. Sudah banyak kemudahan hari ini. Kami tidak mau lagi dihalangi oleh alasan-alasan. Kami ingin terhubung kepada berkat kuasa-Mu yang membangunkan hasrat rohani, menumbuhkan iman, dan menyatakan kuasa-Mu di hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara, setiap minggu kita beribadah secara online. Tidak ada lagi yang mengawasi saudara. Tapi apakah ibadah itu memberkati saudara? Sangat tergantung bukan apakah saudara nonton atau tidak, tapi saudara mempersiapkan hati atau tidak. Saudara, apa bedanya nonton YouTube dengan beribadah? Saudara terlibat, saudara terhubung kepada Tuhan. Saudara bukan menonton. Saudara ikuti instruksi, saudara ikut menyanyi, saudara ikut berdoa. Saudara hari ini nonton persekutuan doa dengan ikut dalam persekutuan doa, itu pun sudah berbeda. Aktivitasnya sama, manfaatnya berbeda. Maukah saudara kita berdoa untuk ibadah kita masing-masing, dan baru kita berdoa juga untuk ibadah yang diselenggarakan oleh gereja, agar semua pelayan-pelayan setiap minggu juga terhubung kepada Tuhan dan membawa anugerah Tuhan kepada kita lewat ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar ibadah kami setiap minggu adalah ibadah yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena ini dilihat orang, tapi karena hati kami terhubung kepada Tuhan. Kami bukan menonton ibadah setiap minggu, kami beribadah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga menolong semua pelayan-pelayan-Mu setiap minggu. Jumlah kami menjadi lebih terbatas, tapi Tuhan akan memberkati para pelayan-pelayan, diberkati oleh hubungan dengan Tuhan setiap hari, sehingga itu pula yang kami bawa dalam pelayanan-pelayanan mingguan kami. Baik para hamba Tuhan yang berkhotbah, baik para liturgos yang memimpin nyanyian, dan para backing vokal, pemain musik, bahkan teman-teman tim IBM yang selalu hadir setiap kali ada event. Tuhan, segarkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita berdoa untuk para hamba Tuhan. Saudara, kalau melihat hamba Tuhan sering tampil di layar, di balik apa yang tampil di layar, misalnya program bagaimana 3-5 menit, saudara, di baliknya ada banyak persiapan ya. Harus membaca, siapkan konten, kemudian rekaman, dan kita tidak semuanya juga terbiasa di depan layar. Itu butuh effort lebih besar. Doakan supaya kami para hamba Tuhan pun diisi hatinya oleh Tuhan, sehingga bukan hanya mengejar konten dan jadwal-jadwal pelayanan, supaya hati kami disegarkan, sehingga kami bukan hanya membagikan khotbah, tapi kami juga bisa membagikan hidup yang disegarkan oleh Tuhan. Mari saudara berdoa untuk kami para hamba Tuhan. Kami butuh dukungan doa saudara. Tuhan, urapi kami para hamba-hamba-Mu, agar panggilan utama kami adalah bertumbuh bersama dengan umat-Mu, melayani umat-Mu. Bukan pertama-tama lewat khotbah dan kata-kata, tapi justru melalui hidup, karena kami adalah perantara Tuhan, kami penyambung lidah Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan, agar kesibukan, pelayanan, pergumulan hidup, kami tidak jalani sendiri, kami jalani di dalam anugerah Tuhan. Dan ada kelompok-kelompok pertumbuhan yang juga Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tahukah bahwa ibadah bukan cuma umum? Ada sekolah minggu dan ada remaja. Saya tidak tahu apakah saudara juga sempat ngintip-ngintip mengikuti, dan itu juga butuh persiapan. Saudara doakan agar ibadah sekolah minggu dan remaja, dan juga ada persekutuan-persekutuan lainnya, Tuhan juga pimpin supaya itu bisa memberkati anak-anak muda dan anak-anak kecil. Jika saudara punya anak-anak kecil di rumah, anak-anak muda di rumah, maukah saudara juga bukan sekedar memberikan mereka gadget atau layar untuk mereka tonton, tapi dampingilah mereka sehari-hari, agar mereka bukan hanya nonton, tapi mereka beribadah bersama-sama. Yuk kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap rumah, biar bukan hanya menyediakan layar untuk jadi akses buat anak-anak muda, anak-anak kami yang masih kecil menonton, tapi mereka beribadah kepada Tuhan, dan tidak ada cara yang lebih baik selain dari kami juga beribadah mendampingi mereka. Tuhan, berkati persiapan ibadah-ibadah yang dilakukan setiap minggu, konten, ide acara, pembicara, topik-topik yang disampaikan di tengah keterbatasan, tapi biar ini justru menjadi kesempatan untuk bisa menyebarkan berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, minggu depan, Rabu depan akan ada KKR gabungan dengan pembicara pendeta Benny Solihin. Mari kita ikutin dan kita dibangunkan hatinya bersama-sama lewat KKR ini. Dan yang kedua saudara, setelah KKR itu kita akan lanjutkan dengan Elion Bible Study. Kita akan belajar memperdalam firman Tuhan. Mari kita ikut bersama-sama setiap Rabu. Dan jangan lupa juga ada EBS Online yang sudah dibikin kontennya dengan sangat menarik oleh penginjil John dan juga tim dari EBM. Mari kita berdoa orang-orang di balik layar yang mempersiapkan ini semua. Kiranya kita tidak melewatkan kesempatan ini, kita mau bertumbuh dengan mengikutinya. Mari kita berdoa.
Kami berdoa minggu depan Tuhan akan memberkati kami dengan KKR. Tuhan menolong semua pelayan-pelayan yang mempersiapkannya di balik layar maupun yang akan tampil di depan layar. Kau mengurapi hamba-Mu pendeta Beni Solihin untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa. Kami berdoa setelah itu akan ada EBS. Berikan kepada kami hati yang mau belajar. Engkau akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan mengajar. Engkau juga menolong agar EBS online, konten yang telah dipersiapkan dengan sangat menarik ini, kiranya juga akan menjadi berkat buat kami, dengan kami hanya memberikan waktu dan sentuhan-sentuhan di layar gadget kami untuk memperoleh berkat darinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terakhir, kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Jemaat yang bergumul dengan pekerjaan, dengan kesehatan, ada yang sedang pulih, berupaya pulih dari COVID, ada yang bergumul dengan kesehatan, bukan sakit COVID saja, tapi yang lain adalah sebutan misalnya. Dan siapapun yang saudara kenal, mari sebutkan nama mereka dalam doa teduh kita. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat. Hamba berdoa untuk sebutan yang membutuhkan penanganan dokter. Sediakan dokter yang tepat Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati keluarga yang mendampingi, agar mereka menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Tambahkan kesabaran, stamina, kekuatan. Kami berdoa untuk banyak jemaat-Mu Tuhan bergumul dengan kondisi ekonomi yang sulit. Berikan hikmat, berikan jalan, berikan kebutuhan mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan apapun, gemuruh di hati mereka. Kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan, untuk anak-anak cucu, untuk pasangan. Tuhan jawab, Tuhan jawab menurut waktu-Mu. Dan selama masa penantian ini, hati kami terhubung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita tutup dengan sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, melalui sebuah nyanyian. Dan biar nyanyian ini, ungkapan syukur ini, kita sampaikan dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, dengan gairah. Dan sambil kita berkata, terima kasih Yesusku, kita mengingat betapa Tuhan sudah pernah menolong kita. Saudara bisa mengingat berbagai peristiwa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini bukan hari yang mudah mungkin Tuhan, tapi ini hari yang tetap penuh bisa disyukuri. Karena Tuhan tidak meninggalkan kami, meski kami tidak melihat apa kebaikan Tuhan lewat semua peristiwa-peristiwa. Kami percaya kepada hati Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, agar kami memanfaatkan anugerah Tuhan lewat musik dan nyanyian rohani untuk terhubung, ditumbuhkan imannya, dan dinyatakan hidup di dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam saudara.